Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan kali ini kita kembali bisa berjumpa untuk kembali kita melanjutkan pembahasan materi perkuliahan kita untuk mata kuliah basis data. Eh, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu masih tentang perintah SQL. Di kesempatan lalu kita sudah membahas beberapa perintah uh, DDL ya, data definition, mulai dari kita meng-create sebuah tabel, meng-create basis data, kemudian bagaimana kita merubah struktur tabel yang sudah terbentuk dengan berbagai kombinasi perintah alter. Nah, kita juga sudah membahas tentang bagaimana kita memasukkan data ke dalam sebuah tabel, bagaimana kita mengupdate data yang sudah ada, kemudian bagaimana kita menghapus data yang sudah ada. Nah, di kesempatan kali ini kita akan masuk ke perintah bagaimana untuk menampilkan, ya, bagaimana cara menampilkan data-data yang sudah ada di dalam basis data untuk kita lihat di layar. Ya. Namun sebelum kita lanjut, perlu saya sampaikan bahwa perintah-perintah SQL ini banyak sekali sehingga rasanya tidak mungkin kita akan membahas semua secara detail satu persatu. Kalau kita lihat materi dari database programming di Oracle yang dimana Anda mempunyai akun masing-masing, bahwa khusus untuk database programming ini sectionnya ada sekitar 20. Jadi paling tidak ya kalau kita mau kompres ya, kita mau persempit, maka untuk pertemuan khusus basis data ini ya, mungkin dibutuhkan paling tidak sekitar 17 atau 18 kali pertemuan, dan itu tidak mungkin. Oleh karena itu saya akan mengambil atau menjelaskan perintah-perintah pokok yang penting ya. Dan selanjutnya dari perintah-perintah pokok itu silakan Anda mencoba untuk mengembangkannya atau mempelajari perintah-perintah tersebut secara detail di akun Oracle-nya masing-masing dengan mengacu pada video penjelasan yang sudah saya siapkan. Oke, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, di materi ini nanti ya, mungkin banyak contoh-contoh yang tidak bisa saya langsung praktekkan di Apex ya, sebab itu akan memakan waktu. Tapi saya akan jelaskan saja contoh-contoh yang ada beserta hasilnya ya, bagaimana kira-kira hasilnya, dan seluruh perintah yang ada di slide yang saya tampilkan ini semuanya sudah dicoba, semuanya sudah saya coba, dan tidak ada perintah yang menghasilkan error kecuali kalau nanti Anda salah ketik. Jadi silakan nanti bereksperimen, silakan mencoba menjalankan seluruh perintah-perintah yang ada pada contoh-contoh yang saya sampaikan nanti. Oke, baik, kita masuk di materi, dan pada kesempatan kali ini ya kita masuk ke perintah SQL bagian kedua, yaitu perintah select. Nah, nanti perintah select ini bermacam-macam kombinasi yang muncul ya. Kemudian misalnya kita menggabungkannya dengan operator aritmetika, kemudian operator perbandingan, kita menambahkan clause where untuk memberikan syarat data yang akan ditampilkan, kemudian kita bisa menambahkan fungsi. Nanti ada dua jenis fungsi, yaitu fungsi satu baris dan fungsi banyak baris atau biasa juga disebut sebagai fungsi grup. Namun untuk fungsi grup insya Allah nanti di materi berikutnya, sebab ini fungsi satu baris saja itu sudah banyak ya, apalagi ditambah dengan materi sebelumnya. Dan juga termasuk alias kolom. Jadi bagaimana kita
merubah nama kolom pada tampilan. Tapi di database-nya tidak berubah, cuma di tampilannya saja. Di tampilan yang muncul di layar. Oke, baik. Yang pertama kita masuk di perintah select. Nah, perintah select ini adalah perintah yang dipakai untuk menampilkan data yang sudah ada di dalam database. Ya. Jadi kalau kita mau menampilkan data, itu selalu kita memberikan perintah select. Ya, dimulai dengan kata select atau selection. Format daripada perintahnya atau sintaksnya, yang pertama itu kata select, kemudian diikuti dengan nama-nama kolom, ya, nama-nama kolom. Setiap kolom yang kita akan tampilkan, kita pisahkan dengan tanda koma, ya. Kita pisahkan dengan tanda koma. Jadi kalau misalnya sebuah tabel terdiri dari 10 kolom, kita hanya ingin menampilkan 3 kolom, berarti nama kolom-kolomnya kita masukkan di bagian sini, dipisahkan dengan tanda koma, dan nama kolomnya harus persis sama. Kemudian diikuti dengan kata from serta nama tabelnya, dan jangan lupa titik koma. Nah, di dalam perintah select ini ada perintah select, ya. Jadi kita menentukan kolom-kolom mana yang akan ditampilkan beserta dari tabel mana kolom tersebut berasal, ya. Nah, perintah select ini kalau kita lihat ada dua kapabilitas perintah select. Yang pertama seleksi, ya. Seleksi digunakan untuk pertama itu proyeksi. Proyeksi itu kita memilih kolom-kolom. Jadi misalnya ini, ya, kolom ini kita pilih, ya. Itu berarti kolom-kolom tersebut kita pilih, itu namanya selection. Proyeksi. Kemudian yang kedua selection. Kita memilih baris mana yang akan ditampilkan, ya. Baris-baris mana yang kita ingin tampilkan. Untuk menampilkan baris bisa menampilkan langsung semua, atau nanti ditentukan dengan syarat-syarat tertentu mana baris yang akan kita tampilkan. Kira-kira seperti ini. Misalnya ini adalah tabel employee, kita mau tampilkan, maka pertama kita lakukan perintah proyeksi dulu, yaitu kita tentukan kolom-kolom mana yang mau ditampilkan. Nah, pada kasus ini kolom yang ingin ditampilkan adalah kolom salary, yaitu kolom yang ini saja, sehingga muncullah perintah select salary, ya. Itu adalah proyeksi from employee, dari tabel employee. Kemudian ada syarat where. Nah, di sini kita akan menseleksi baris mana yang ingin ditampilkan, ya. Kalau kita ingin tampilkan semua, berarti kita tidak perlu lakukan seleksi. Tetapi kalau misalnya ingin menampilkan baris-baris tertentu saja, berarti kita harus melakukan seleksi dengan tambahan where. Nah, seleksi ini bisa kita berdasarkan kolom-kolom yang ada. Jadi misalnya di sini saya ingin menampilkan karyawan yang nama terakhirnya itu Smith, ya, nama terakhirnya Smith. Jadi kalau ada 10 karyawan yang nama terakhirnya Smith, nanti akan muncul semua, ya. Oke. Jadi misalnya where last name, ya, last name like Smith, ya, like Smith. Atau bisa juga where ID, RID, di sini, ya, where ID sama dengan misalnya 40. Kalau saya tambahkan perintah seleksi where ID sama dengan 40, berarti data yang muncul adalah data yang ini, ya, data yang ini yang akan muncul di tampilan nanti. Oke. Itu kalau kita memilih kolom-kolom tertentu saja, misalnya kolom salary. Kalau misalnya ingin menambahkan kolom yang lain, misalnya ingin kita tambahkan last name juga, berarti di sini koma last underscore name,
ya. Tinggal kita tambahkan nama kolomnya di proyeksi. Nah, bagaimana kalau kita ingin menampilkan seluruh kolom? Apakah kita harus menulis semua satu persatu? Nah, bisa juga seperti itu. Jadi kita menuliskan satu persatu kolom yang ada di bagian proyeksi. Tapi tentu itu merepotkan. Maka untuk menggantikannya, kita bisa menggunakan tanda bintang. Jadi atau asterik. Jadi perintahnya adalah select tanda asterik from countries. Artinya kita ingin menampilkan seluruh kolom yang ada pada tabel countries. Oke. Kemudian misalnya kalau kita ingin mencoba menampilkan dengan cara mengetikkan satu persatu kolom yang ada, boleh juga. Misalnya country ID, ya, kolomnya select country ID, country name, region ID from countries. Nanti tampilannya juga akan seperti ini. Baik, kita mencoba menjalankan perintah ini di Apex, ya. Di Apex saya sudah siapkan saya sudah siapkan perintah yang siap dijalankan, ya. Saya sudah ketikkan terlebih dahulu sebelum saya merekam. Nah, di sini pertama kali kita sebelum kita menjalankan perintah, sebenarnya kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana struktur data yang ada pada sebuah tabel. Untuk mengetahui struktur tabelnya, maka kita bisa menggunakan perintah describe diikuti dengan nama tabelnya. Oke, jadi describe countries titik koma itu yang akan kita jalankan untuk melihat struktur tabelnya. Saya blok ini, ya, seperti biasa, kemudian klik run. Dan di sini muncul, ya, agak lambat. Nah, ini sudah muncul hasilnya. Kita lihat bagaimana struktur dari tabel countries. Ternyata tabel countries itu mempunyai 3 kolom. Country ID, country name, dan region. Oke. Jadi kalau kita menjalankan perintah select bintang from countries, maka nanti seluruh kolomnya akan muncul. Begitu juga kalau kita klik satu-satu. Country ID, country name, region ID from countries. Oke. Kita coba jalankan, ya. Kita coba jalankan, ya. Saya ini dulu, ya. Saya jalankan yang memakai tanda asterik, run. Hasilnya ada 3 kolom, 1, 2, 3. Nah, kalau saya jalankan yang ini, ya, itu hasilnya akan sama, ya. Cuma lebih repot sebab saya harus mengetikkan nama kolomnya satu persatu, padahal yang tampil itu semua kolom. Kalau ingin menampilkan semua kolom, cukup kita memberikan atau mengganti dengan tanda bintang untuk bagian nama-nama kolom. Oke. Kemudian selanjutnya, kalau kita ingin memproyeksikan kolom-kolom tertentu saja, ya, itu tadi, ya. Jadi kita tinggal memilih atau mengetik nama kolom yang ditampilkan. Misalnya ini di tabel location. Tabel locationnya sendiri, ya, ada 1, 2, 3, 4, ada 5, ada 6 kolom. Tapi kalau saya ingin menampilkan kolom location ID, kemudian kolom city, serta kolom state province, maka perintahnya adalah select location ID, city, state underscore province from location. Nanti kita dapatkan tampilan seperti ini, ya. Jadi hanya kolom-kolom tertentu yang kita akan tampilkan, yaitu kolom proyeksi. Perintah untuk proyeksi. Kemudian selanjutnya kita masuk ke operator, ya. Bagaimana kita menggunakan operator-operator? Pertama di sini operator aritmetika.
ya. Operator aritmetika itu adalah perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Apakah kita bisa melakukan perkalian pada data angka? Oke. Nah, jadi di SQL itu kita bisa melakukan operasi aritmetika penjumlahan, pengurangan, perkalian ya, dan pembagian. Jadi kalau penjumlahan pakai tanda tambah, tanda kurang, kali tanda bintang atau asterik, dan bagi itu tanda garis miring. Nah, hasil operasi dari proses aritmetika itu nanti tidak akan berpengaruh pada tabel yang ada di dalam database, tetapi hanya akan ditampilkan saja, ya. Sehingga ketika kita mengakses database asli, tampilan yang tadinya muncul itu tidak akan ada. Oke. Kemudian misalnya pada tabel employee ada kolom salary, ya, ada kolom salary. Kemudian kita ingin menghitung kolom salary itu adalah gaji bulanan seorang karyawan. Tapi kita ingin tahu berapa jumlah gaji tahunannya. Artinya gaji bulanan ini dikali dengan 12. Oke. Atau kita ingin melihat bagaimana kalau setiap karyawan itu diberi bonus tambahan $300. Ya. Kira-kira berapa jumlah gaji yang akan diterima? Maka kita bisa melakukan perintah dengan menambahkan operator. Oke. Baik, kita lihat di Apex. Untuk melihat hasil dari tambahan itu, maka kita jalankan perintah, ya. Select, ya. Pertama last name, ya. Kita butuhkan last name untuk melihat siapa yang punya gaji. Kemudian kolom salary. Nah, kemudian di berikutnya salary ditambah 300. Yang ada di dalam tabel itu sebenarnya hanya 2 kolom ini, ya, di samping tentu kolom-kolom yang lain. Jadi kolom salary ditambah 300 itu di tabel asli tidak ada. Tapi kita ingin mencoba menambahkan bagaimana jumlah atau berapa jumlah gajinya kalau ditambahkan 100 untuk setiap karyawan. Maka caranya adalah tuliskan nama kolom. Kolom ini nanti kan berisi, salary itu berisi angka, itu gaji. Kemudian ditambah 300. Artinya setiap gaji karyawan yang ada itu ditambahkan dengan 300 dan hasilnya muncul pada kolom ini. Kolom salary ditambah 300. Kemudian from employee. Oke, kita lihat hasilnya bagaimana. Kita jalankan. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, Anda lihat bahwa, saya perbesar dulu. Anda lihat bahwa pertama last name. Gaji dari King itu 24.000. Kalau 24.000 ditambahkan dengan 300 menjadi 24.300. Dan nama kolom yang muncul adalah untuk hasil operasinya salary ditambah 300. Jadi sesuai nama kolom yang muncul itu sesuai dengan apa yang kita tuliskan di sini, ya. Kecuali kalau nanti kita pakai alias, ya, seperti yang pembahasan nanti ada bagaimana kita merubah nama kolom, ya. Jadi ada tambahan data dari hasil perhitungan di tabel employee. Tetapi kalau kita misalnya mengecek tabel employee, ya, kita cek tabel employee, misalnya select bintang from employees, misalnya, ya, kita mau lihat tabel employee apakah ada data salary tambah 300 ini, ya. Kita lihat hasilnya, ya. Anda lihat di sini ada kolom-kolom ini, ya. Kita ya, lihat ke samping dan tidak ada tambahan kolom salary tambah 300 karena data aslinya tidak berubah. Yang berubah hanya tampilan. Dan kalau kita mau menampilkan itu
hasil penjumlahan 300 tadi, kita harus jalankan kembali perintah ini. Oke. Ya, seperti itu. Jadi urutan kita bisa melakukan operasi aritmetika seperti itu. Ya, ini adalah contoh yang dilakukan tadi. Ya. Nah, untuk urutan operasi apabila di dalam sebuah ekspresi atau perintah SQL itu muncul secara berurutan perkalian, penjumlahan, pembagian, dan pengurangan, maka urutan prioritasnya adalah harus didahulukan tanda kali dulu, baru tanda pembagian, plus, dan baru kemudian pengurangan. Dan apabila di dalam sebuah perintah tanda operasi operator yang muncul itu sama, misalnya seperti ini, misalnya 300, ya, salary tambah 300 tambah 200 misalnya, maka tambah 200, maka yang sebelah kiri didahulukan dijumlahkan dulu, baru hasil penjumlahannya ditambahkan lagi dengan yang sebelah kanannya, ya. Jadi lebih yang sebelah kiri didahulukan. Kemudian selanjutnya itu kita bisa menambahkan, ya, tadi kita bisa menambahkan operator. Nanti ada operator lain, ya, namanya operator perbandingan, nanti akan dibahas juga. Kemudian selanjutnya perintah select kita bisa menambahkan where. Where ini untuk kondisi atau syarat. Jadi misalnya kita mempunyai sebuah tabel, jumlah barisnya misalnya banyak sekali, dan kita hanya ingin menampilkan baris-baris tertentu saja. Misalnya kita ingin menampilkan di tabel mahasiswa, kita ingin menampilkan mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki. Berarti di belakangnya nanti ada kata where, jenis kelamin sama dengan laki-laki. Atau kita ingin menampilkan IPK mahasiswa yang di atas 3,0. Berarti nanti di situ where IPK lebih besar 300. Jadi where itu berfungsi untuk memilih data apa yang ingin ditampilkan. Formatnya ini, ya, select, ya, kemudian nama kolom-kolomnya, ekspresinya, dan seterusnya, ditambah dengan kondisi yang ingin ditambahkan. Contoh, select employee, jadi kita menampilkan employee ID, kemudian first name, last name, from employee where last name-nya adalah Taylor. Jadi kita hanya ingin menampilkan karyawan yang nama belakangnya bernama Taylor di tabel employee. Oke. Kita lihat di Apex, ya. Oh, di Apex saya tidak siapkan di Apex saya siapkan yang seperti ini. Oke. Jadi untuk contoh kondisi ini, di situ ada sebuah tabel, ya. Tabel ini untuk diperlihatkan saja dulu bahwa tabel employee itu seperti ini datanya, ya. Jadi karena nanti di sini kita ingin memilih yang employee ID 100, yaitu 101 yang ini, ya. Oke. Jadi ini adalah untuk melihat isi tabelnya dulu sebelum kita melakukan perintah. Kemudian perintah yang ini, ya, select employee ID, jadi kolom employee ID, kemudian kolom first name, berarti employee ID muncul, first name nanti muncul, last name, ya, last name. Kalau hanya sampai di situ from employee, maka yang muncul adalah yang ini. Tetapi kita ingin memberikan kondisi. Kondisinya adalah where employee ID sama dengan 101. Karena yang bernilai 101 hanya satu baris, maka inilah nanti yang muncul, yaitu si kocar. Oke. Kemudian contoh kedua, ya. Contoh kedua. Select employee ID first name, ya, sama, tetapi syarat yang berbeda, di mana employee ID-nya lebih kecil sama dengan 150, ya, lebih kecil sama dengan 150. Kalau kita lihat data, ya, data di tabel ini,
maka yang lebih kecil atau sama dengan 150 adalah yang ini, ya, ini, kemudian ini, ya. Nah, itu. Jadi 1, 2, 3, 4, ya. Ada 4. Nah, dan ini di baris ini masih banyak yang belum muncul, ya. Banyak yang belum muncul karena keterbatasan space, maka tidak dicantumkan. Nah, kalau kita jalankan perintah ini, maka muncullah ini. Jadi yang muncul itu hanya yang employee ID-nya lebih kecil dari 150. Ada 100, 101, 102, 3, 4, 7, dan seterusnya. Oke. Operator tadi, ya, operator aritmetika, selain menggunakan operasi aritmetika, maka operator lain yang bisa dipakai adalah operator perbandingan seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan sama dengan, lebih besar, ya. Kalau besar pakai tanda ini, lebih besar sama dengan pakai tanda ini, ya, ini. Kemudian kurang, lebih kecil, atau lebih kecil sama dengan, atau tidak sama dengan itu pakai simbol ini, atau bisa juga pakai simbol ini tanda seru baru sama dengan, atau tanda pangkat sama dengan, ya. Ini semua bisa dipakai untuk memberikan perintah operator dengan maksud sama dengan. Selanjutnya ada juga operator perbandingan yang lain, misalnya kita membandingkan. Jadi misalnya kita kalau tadi lebih besar lebih kecil kan, lebih kecil berarti di bawahnya, lebih besar berarti di atasnya. Tapi bagaimana kalau kita ingin menampilkan data yang di tengah-tengah, misalnya antara 100 sampai 150, ya. Nah, perintah yang tadi belum bisa, maka muncullah perintah ini, between titik-titik and titik-titik. Misalnya kita ingin menampilkan karyawan yang salarinya, pendapatannya atau gajinya berada di antara 9.000 sampai 11.000 dolar misalnya, ya. Jadi perintahnya adalah select, ya, select last name. Kita yang menampilkan kolom last name, kemudian kolom salary dari tabel employee, yang mana yang tampil hanyalah karyawan yang gajinya atau salarinya berada di antara 9.000 dan 11.000, ya. Oke, kita coba lihat di Apex untuk kasus ini. Oke. Ya, kita jalankan perintahnya, sudah jalankan, maka di sini akan muncul ada 3 nama saja yang salary-nya berada di antara range tersebut, yaitu antara 9.000 dan 11.000. Oke. Kemudian selanjutnya perintah in, ya. Perintah in, ya, itu adalah operator perbandingan ini, ya. Kalau di Apex ini operator perbandingan yang selanjutnya, select city, state, province, country ID, ya. Jadi memilih kolom-kolom ini. Kita pilih kolom-kolom ini, from location, dari tabel lokasi, where, country ID, in, UK, CA. Jadi kalau masih ada, tambahkan saja di sini. Jadi kita ingin menampilkan data-data tertentu saja, kita sebutkan datanya. Kalau ini range-nya, kalau yang tadi itu lebih besarnya atau lebih kecilnya. Kalau ini kita tentukan data mana yang mau ditampilkan, data apa yang mau ditampilkan. Kalau misalnya di sini kasusnya adalah country ID yang nilainya apa yang mau ditampilkan. Di sini dimasukkan ada 2 nilai yang muncul, UK dengan CA, ya. Kita masih bisa tambahkan misalnya di sini koma ID, koma MY, koma AU. Berarti nanti seluruh country ID yang ada di dalam kurung ini akan muncul di tampilan, ya. Itu akan muncul di tampilan. Oke. Kemudian selanjutnya like, ya, perintah like. Ini like, ya. Perintah like ini banyak dipakai, ya. Perintah like itu banyak dipakai untuk mencari data, ya, mencari data yang diinginkan.
Like biasanya diikuti dengan karakter persen untuk mewakili urutan ke 0 atau karakter lainnya. Jadi misalnya misalnya begini, Anda ingin mencari mahasiswa yang mempunyai yang namanya dimulai dengan kata putri misalnya. Berarti nanti putri putri persen, ya. Artinya bahwa seluruh nama yang dimulai dengan kata putri diikuti dengan kata lain apapun itu, maka akan muncul. Oke. Kemudian apabila diikuti dengan garis bawah, berarti mewakili karakter tunggal, ya. Berarti hanya ada satu karakter di situ. Kalau yang ini, ya, berarti tidak dihitung, ya, tidak dihitung. Tetapi kalau ada garis bawah berarti mengikuti karakter tunggal atau yang dicari adalah karakter tunggal. Contoh misalnya begini, ya. Select last name from employee where last name like garis, ya, like garis bawah atau underscore, kemudian O, kemudian persen, ya. Nah, artinya bahwa kita ingin mencari karyawan yang last name-nya, nama akhirnya huruf keduanya bernilai O. Huruf keduanya bernilai O. Huruf pertamanya terserah dan diikuti dengan kata yang lain juga terserah. Ya, artinya bahwa ini diikuti oleh karakter tunggal. Artinya ini adalah huruf pertama, terserah huruf apapun itu, baru huruf kedua harus bernilai O. Kemudian diikuti dengan kata yang lain. Ya. Nah, jadi kalau kita jalankan perintah ini maka yang muncul adalah ada 3, yaitu Kocar, Lawrence, ya, Kocar, Lawrence, dan Morgos. Kenapa hanya ini? Karena Kocar itu huruf keduanya adalah O, ini juga huruf keduanya O, huruf keduanya juga O. Huruf pertamanya terserah, karena tadi di sini pakai garis bawah, ya, pakai garis bawah. Jadi huruf kedua tidak dipedulikan. Pokoknya yang diperhatikan hanya huruf keduanya O dan diikuti dengan karakter yang lain. Jadi setelah huruf O itu sembarang, boleh bernilai apapun, ya. Itu untuk perintah like. Jadi perintah like ini kita bisa mainkan, misalnya like persen dulu, baru dengan diikuti kata tertentu, misalnya Ayu misalnya, ya. Ayu berarti titik-titik Ayu, ya. Seluruh nama yang nama akhirnya diakhiri dengan kata Ayu akan muncul. Kalau ini seluruh nama yang diawali dengan kata Putri akan muncul. Atau bisa juga begini, persen kemudian Putri misalnya dengan persen, berarti di tengah-tengah itu ada kata Putri, itu yang akan muncul nanti. Kemudian selanjutnya select diikuti dengan order by. Order by ini dipakai untuk mengurutkan data, ya, dipakai untuk mengurutkan data. Misalnya begini, di dalam pengurutan itu ada 2 jenis urut, dari kecil ke besar dan sebaliknya, atau dari besar ke kecil. Nah, dari kecil ke besar itu namanya ascending, ya, urutan naik. Sedangkan kebalikannya disebut descending. Nah, di dalam basis data, apabila kita tidak memberikan perintah descending atau ascending, itu dianggap perintahnya ascending. Jadi langsung diurut secara naik, ya, secara naik. Nah, misalnya gini, ini perintah select employee, jadi memilih tabel kolom employee ID, kemudian first name, ya. Jadi ada 2 kolom yang ingin ditampilkan. From tabel employee
where employee ID sama dengan lebih kecil 105, kemudian order by first name. Jadi setelah nanti diambil datanya dari database, yang diambil hanyalah yang employee ID-nya lebih kecil dari 105, kemudian data-data yang diambil tersebut disortir berdasarkan first name, ya. Maka nanti akan tampil seperti ini. Jadi yang bernilai employee ID lebih kecil dari 105 hanya ada 5 saja. Kemudian yang 5 ini saat tampil di layar disortir berdasarkan kolom first name, yaitu dimulai dengan Alexander, kemudian B, L. Kenapa seperti ini? Karena tadi nilai defaultnya adalah ascending. Tetapi kalau kita mau balik, maka nanti di sini ditambahkan perintah descending. Jadi setelah order by first name ditambahkan dengan perintah DESC. Ya, muncullah seperti ini. Jadi yang tampil nanti dimulai dengan huruf. Jadi begitu cara kalau kita ingin mengurutkan, ya. Kita coba lihat di Apex, ya. Nah, ini ya. Ini adalah untuk perintah yang pertama. Ya. Kita jalankan. Nah, ini diurut berdasarkan first name, dimulai dari huruf A. Tetapi kalau kita ingin urutannya dimulai dengan huruf Z misalnya pada first name, maka tinggal ditambahkan perintah descending ini. Ya. Perintah lain sama, mulai dari awal sampai di sini sama, tinggal ada tambahan descending. Ya. Oke, ini sudah dimulai dengan huruf S. Oke. Lanjut. Contoh lainnya di set 45, ya. Jadi di sini select employee ID, first name. Jadi ada dua kolom yang dimunculkan, from employee ID where employee ID lebih kecil 105, order by last name. Nah, Anda perhatikan bahwa di sini yang dimunculkan adalah employee ID dan first name. Tetapi kita mau urut berdasarkan last name. Apakah itu bisa? Bisa. Jadi urutan dari data yang muncul tidak harus didasarkan pada kolom-kolom yang ingin ditampilkan. Ya, ingat bahwa tabel employee itu, ya, tabel employee ada juga kolom last name, tetapi di perintah ini tidak muncul. Cuma ingin dipakai untuk lakukan sortir. Oke, kita coba, ya. Tentu hasilnya berbeda dengan yang ini. Sebab dia diurutkan berdasarkan last name, ya. Makanya di sini yang muncul dulu itu Lex, bukan A. Kenapa? Karena diurut bukan berdasarkan first name, tetapi diurut berdasarkan last name. Ya, seperti ini. Kemudian contoh berikutnya, kita ingin mengurut, tetapi yang kita urut itu berdasarkan dua kolom. Jadi misalnya begini, ya. Select department ID, jadi kolom department ID muncul, kemudian last name. Sama, where, ya, where department ID lebih besar, lebih kecil sama dengan 50, ya, lebih kecil atau sama dengan 50, order by department ID, last name, jadi artinya kita ingin data yang tampil itu diorder dulu berdasarkan department ID, baru kemudian diorder lagi berdasarkan last name, ya. Nah, kita lihat bagaimana tampilannya, hasilnya. Ya. Oke, lihat, ya, bahwa di kolom departemen ID diurut berdasarkan seperti ini, 10, 20, 20, 50. Kenapa? Karena setelah diurutkan ini, maka di bagian last name diurut lagi, ya. Oke, penjelasannya di sini. Nah, silakan lihat di sini. Jadi, setelah diurutkan berdasarkan departemen ID, diurut lagi berdasarkan last name. Makanya di sini diurut dulu yang ini, ya.
10, 20, 50 diurut. Kemudian khusus di bagian last name diurut lagi berdasarkan kelompok ini. Ini ya, misalnya ini 20 karena kebetulan 2 kali muncul 20, maka pada last name urutannya untuk departemen ID 20 ini diurut berdasarkan abjad dimulai dengan huruf P yang muncul. Kemudian khusus yang departemen ID 50 ada 4 data dan diurut mulai dari huruf D, M, R, P dan seterusnya. Jadi kolom pertama itu diurut, kemudian kelompok dari kolom-kolom hasil pengurutan tadi diurut lagi. Jadi pengurutan yang dilakukan hapus dulu. Jadi pengurutan yang dilakukan di kolom last name, ya, pengurutannya bukan secara keseluruhan, tidak diurut secara keseluruhan mulai dari atas, tidak, tetapi diurut berdasarkan kelompok data yang sama, yaitu misalnya sama-sama 50 baru diurutkan, sama-sama ID departemen 20 baru diurutkan, ya. Kira-kira seperti itu untuk teknis pengurutan jika kita memasukkan 2 kolom di perintah order, ya. Baik, kemudian selanjutnya masih lanjut kembali operator, ya. Operator lagi. Ini misalnya kita ingin melakukan perkalian dan penjumlahan pada saat yang sama. Jadi ini perkalian, ya, kemudian penjumlahan. Nah, itu berbeda kalau kita menggunakan tanda kurung seperti ini, ya. Tadi disampaikan bahwa urutan operasinya adalah perkalian dulu, baru kemudian pembagian, baru penjumlahan, baru pengurangan. Nah, kalau kasusnya seperti ini, ya, berarti yang dilakukan dulu adalah mengalihkan salary dengan 12, baru hasilnya ditambah 100. Oke. Kalau seperti ini, karena ada tanda kurung, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang ada di dalam tanda kurung. Artinya, salary-nya ditambahkan dulu dengan 100, baru hasilnya dikali dengan 12. Dan Anda lihat bahwa hasilnya berbeda, ya. Hasilnya berbeda ini dengan yang ini, ya. Oke, nanti silakan coba lakukan perintah ini masing-masing. Kemudian selanjutnya alias. Nah, kita bisa mengganti nama kolom di tampilan, ya. Ingat, di tampilan, tetapi di dalam database-nya sendiri tahunya kita tidak bisa mengganti dengan cara seperti ini, ya. Cara menggantinya, cara mengganti nama kolomnya sudah disampaikan kemarin memakai perintah alter, dan itu yang terganti adalah kolom di dalam database. Kalau alias ini yang terganti hanyalah pada tampilan. Oke, misalnya gini, select last name, ya, atau langsung, ya, langsung contoh, ya. Select last name, jadi kita akan menampilkan last name, kemudian diikuti dengan perintah, ya, tanda petik 2, di dalamnya ini diberi nama pengganti dari kolom yang ini, ya. Kita ulang, ya. Jadi untuk kolom last name ingin kita tampilkan, ya, last name ingin kita tampilkan, tetapi ketika tampil nama kolomnya bukan lagi last name, tetapi kita ingin nama kolomnya menjadi nama belakang. Maka setelah last name, ya, kita tambahkan ini, ya, koma atas, kemudian kita masukkan nama kolom yang ingin kita pakai, kemudian diikuti dengan koma penutup, baru koma bawah, koma untuk tampilan, untuk mengambil kolom kedua, ya. Kolom kedua misalnya salary dikali 12, ya. Salary dikali 12. Nah, kalau kita tidak masukkan tambahan alias ini, maka nanti di tampilan munculnya di sini adalah salary dikali 12.
Tetapi kita tidak ingin namanya seperti itu. Kita ingin nama kolomnya adalah gaji tahunan. Maka setelah salary dikali 12 ditambahkan ini, ya. Sehingga kalau dijalankan perintah ini maka hasilnya seperti tabel ini. Jadi nama kolomnya nama belakang, kolom pertama untuk last name, dan gaji tahunan adalah kolom untuk hasil perkalian salary dikali 12, ya. Oke, nanti silakan coba praktekkan di Apex, ya, perintah ini. Kemudian selanjutnya operator rangkaian pipeline, ya. Pipeline ini, ya, tanda garis, ya. Kalau di keyboard itu ada tanda yang garis lurus ke atas, ya, seperti ini. Dan itu diketik 2 kali menghasilkan seperti ini, ya. Itu dipakai untuk menggabungkan kolom-kolom pada tampilan, ya. Jadi kita bisa menggabungkan 2 kolom atau lebih pada tampilan. Contoh, ya, kita langsung contoh. Oke. Select, ya. Select first name, ya. Jadi nama depan nama depan, ya. Jadi kita ingin pakai alias juga. Jadi alias itu cara penulisannya ada 2. Yang pertama dengan yang ini, ya. Tapi sebaiknya pakai yang ini, ya. Kalau yang sana jangan sampai sering salah. Yang pertama tadi, ya. Oke, now first name as nama depan. Berarti nanti seperti nanti, ya. Ini nama depan. Kemudian koma, kolom kedua kita ambil dari database itu kolom last underscore name. Kemudian kita bikin aliasnya yaitu nama belakang. Maka di sini muncul nama belakang, kolom nama belakang. Kemudian selanjutnya, nah, di sini perintah pipeline, ya. Jadi kita gabungkan first name, kemudian pakai pipeline, last name artinya first name dan last name itu kita kasih dempet dan ditampilkan dalam satu kolom. Dan nama kolomnya adalah nama lengkap. Maka muncullah ini, ya, kolom ini, nama lengkap. Kemudian yang selanjutnya, ya, masih data yang sama, yaitu first name. Saya gabungkan juga dengan last name. Tetapi pipeline-nya saya pakai 2. Ya, pakai 2. Di sini ada petik 1, ada spasi. Nah, nanti perbedaannya nanti di tampilan. Oke. Kemudian ini nanti as nama lengkap juga, tapi di sini nama lengkap 2. Maka ini hasilnya. Nah, perhatikan bahwa pertama, ketika saya menggunakan metode pipeline yang pertama, yaitu yang ini, ya, yaitu yang ini, maka hasilnya adalah ini, dan namanya itu dia baku dempet, tidak ada spasi antara first name dengan last name. Beda kalau ada yang ini pakai 2 pipeline, kemudian di sini ada titik koma atas, kemudian spasi koma atas, ya. Ini spasi, sorry. Nah, tadi, ya. Oke, ini, ya. Beda dengan ini, ya. Ini, maka di antara nama depan dan nama belakang itu ada spasi pemisah, dan itu yang lebih normal. Kalau ini kan yang ini tidak, ya. Ini yang seharusnya muncul. Maka kita bisa memakai teknik manipulasi seperti ini, ya. Teknik manipulasi seperti ini untuk menampilkan data yang kita inginkan. Oke. Itu untuk pipeline. Baik. Kemudian selanjutnya kita masuk ke fungsi. Fungsi, ya. Fungsi ada 2. Ya, ada fungsi baris, ada fungsi ada fungsi beberapa baris atau biasa kita kenal juga sebagai fungsi grup dan fungsi satu baris. Fungsi beberapa baris itu artinya beberapa baris dari data di tabel, ya,
kita lakukan operasi dan menghasilkan satu nilai tunggal. Sedangkan untuk fungsi baris tunggal atau satu baris, yang kita lakukan operasi hanyalah satu baris, satu data, dan menghasilkan satu data. Ya. Dan untuk bagian ini, pertemuan ini kita fokuskan dulu kepada fungsi satu baris. Oke. Untuk fungsi satu baris kita bisa menjalankan kalkulasi seperti pembulatan angka, ya. Jadi misalnya 129,3234, ya. Kita membulatkan sampai ini misalnya, ya. Artinya ini tidak muncul. Itu bisa dilakukan seperti ini. Mengubah item individu seperti mengkonversi nilai karakter huruf kapital menjadi huruf kecil dan sebaiknya memformat tanggal, ya. Tampilan seperti mengkonversi format tanggal ke format standar, mengkonversi tipe data, dan seterusnya. Jadi ini kita bisa lakukan dengan fungsi satu baris. Yang pertama sebagai contoh di sini adalah kita akan mencoba merubah suatu data dengan fungsi lower. Ya, lower berarti lebih kecil. Artinya kita merubah data menjadi lebih kecil, ya. Jadi kita mengkonversi seluruh karakter yang ada di dalam sebuah data menjadi huruf kecil. Misalnya begini. Oh ya, sebelum lanjut, Anda perlu tahu bahwa di dalam database itu antara huruf A besar dan A kecil itu dianggap berbeda. Ya. Jadi kalau misalnya di dalam tabel ada sebuah tabel yang nilainya A misalnya, ya. A seperti ini. Kemudian Anda mencari, ya, misalnya select bintang where kolom ini sama dengan AA misalnya, ya. Karena ini adalah huruf besar, sedangkan data yang tersimpan di tabel itu huruf kecil, maka yang muncul nanti tidak ada, ya, kalau Anda langsung melakukan perintah seperti itu. Karena Anda menyuruh sistem mencari data yang huruf A pakai huruf besar, sedangkan data yang tersimpan itu huruf kecil. Nah, jadi itu konsep yang harus Anda pahami terlebih dahulu sebelum kita menjelaskan bagian ini. Nah, sekarang di sini di dalam data, di dalam contoh tabel yang ada pada Apex, ya, di kolom karyawan, di last name ada seorang karyawan namanya Abel, ya. Anda lihat huruf pertamanya itu huruf besar, huruf yang lainnya huruf kecil. Nah, kalau kita jalankan perintah ini, ya, select last name from employee where last name sama dengan Abel, maka hasil perintahnya itu kosong, ya. Hasil perintahnya kosong. Kenapa? Karena Anda suruh komputer mencari data yang datanya Abel, di mana A-nya huruf kecil, sedangkan di database itu hanya pakai huruf besar. Nah, sekarang kalau begitu bagaimana caranya? Agar supaya kita bisa mendapatkan data yang kita inginkan tanpa memperdulikan huruf besar atau huruf kecil di dalam penulisan pencarian. Nah, caranya adalah gini. Kita begini. Kita bisa menggunakan perintah yang ini, ya. Kalau ini kita bisa dapatkan datanya, ya, perintah ini, karena langsung mengetik sesuai dengan data yang ada di dalam tabel. Tapi bagaimana kalau kita tidak tahu bagaimana format data yang sesungguhnya atau tulisan yang sesungguhnya, maka kita bisa berikan perintah ini. Select last name from employee where. Nah, kita fokus ke sini. Where lower, jadi kita menyuruh sistem agar supaya seluruh data yang ada pada tabel employee, kolom last name-nya itu diubah menjadi huruf kecil semua. Jadi lower last name. Kita suruh supaya seluruh data pada kolom last name menjadi huruf kecil semua. Kemudian setelah kita jadikan huruf kecil, maka disuruh carilah data yang Abel.
pakai huruf kecil. Tadi kan data sesungguhnya kan yang ini, ya. Data sesungguhnya kan seperti ini, ya, seperti ini. Karena perintah lower last name ini adalah last name, maka ini menjadi huruf kecil semua, menjadi Abel. Sehingga ketika where last name lower itu sama dengan Abel, maka didapatlah ini dan akan muncul nanti hasil tampilannya itu Abel, ya. Bukan Abel, tetapi huruf besar Abel, ya. Oke. Nanti bagian ini mungkin sedikit agak sudah dipahami, silakan nonton berulang-ulang ya supaya bisa memahami dengan baik. Kemudian selanjutnya upper, ya. Konsepnya sama dengan lower, cuma ini dari kalau yang tadi menjadikan huruf kecil semua, kalau ini menjadikan dia jadi huruf besar semua, ya. Jadi misalnya select last name from employee where upper last name sama dengan Abel. Jadi diminta supaya seluruh data yang ada di last name itu ketika dikonversi menjadi huruf besar semua, tulisannya adalah Abel. Kalau ini seluruh data yang ada pada kolom last name ketika dikonversi menjadi huruf kecil semua, kita cari yang tulisannya adalah Abel huruf kecil, ya. Kemudian selanjutnya init cap, ya. Init cap ini adalah untuk mengkonversi nilai untuk setiap huruf kapital, ya. Setiap huruf kecil dari huruf pertama setiap kata, ya. Jadi kalau misalnya di dalam data itu adalah Abel, ya, kita tidak tahu urutan hurufnya mana besar mana kecil, maka kita konversi dia pakai init cap agar supaya setelah dikonversikan menjadi seperti ini dan kata ini kita pakai di sini, ya. Oke, kemudian selanjutnya fungsi satu baris yang lain. Untuk manipulasi karakter digunakan untuk mengekstrak, mengubah, memformat, mengubah string karakter dengan cara tertentu. Yang pertama kita pakai concatenation. Concat ini menggabungkan dua nilai menjadi satu. Jadi misalnya di sini diberi contoh, jadi konsepnya sama dengan pipeline tadi, ya. Anda lihat di sini, ya, konsepnya sama. Dia gabung antara first name dan last name dijadikan jadi satu, ya. Penjelasannya adalah select first name last name concat, ya, concat dalam kurung seperti ini. Kalau yang tadi first name di sini langsung kasih pipeline, ya. Kalau ini pakai perintah concat. Ya, pakai alias, ya, nama lengkap, ya. Kalau tidak pakai alias, nanti yang muncul adalah yang ini, ya, di nama kolomnya. Kemudian selanjutnya substring, ya, mengekstrak string dengan panjang tertentu. Jadi kita punya misalnya data, misalnya ini, ya, data last name. Kemudian kita ingin yang muncul adalah sebagian saja, ya, sebagian saja. Misalnya di model pertama, ya, substring kita berikan perintah substring last name 13, artinya kita ingin munculnya besar, kita ingin data yang muncul adalah 3 huruf saja dimulai dari huruf pertama. Makanya di sini 3 huruf dari huruf pertama itu hanya sampai di sini saja. 3 huruf pertama ini saja, ya. Ini, ya, spasi itu dianggap karakter atau dianggap huruf, makanya di sini muncul dia saja. Di sini seharusnya ada spasi, ya. Itu perintah kalau substring substr last name kemudian angka 1 dan 3. Kalau kita berikan perintah seperti ini, substring last name 2, 3, berarti kita mengambil 3 huruf dimulai dari huruf kedua, sehingga kalau yang kita mau proses adalah Abel, ya, maka yang muncul nanti mulai dari huruf B, huruf E, dan huruf L, sehingga muncullah ini. Kalau ini
Hartstein berarti mulai dari huruf A, ya, huruf A, kemudian R dan T, ya, muncullah ini. Oke, kira-kira itu untuk perintah Hartstein. Jadi kita hanya mengambil beberapa huruf, ya, tertentu saja dari data yang ada. Kemudian contoh lain misalnya ini hello world, ya. Hello world, ya, select substring hello world. Dimulai dari huruf pertama 6 karakter kita ambil. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sampai sini nanti yang muncul from dual, ya. Ini adalah yang muncul datanya. Oh ya, perlu saya sampaikan dual itu adalah tabel yang tidak ada di dalam di dalam database-nya Oracle. Itu seperti tabel dummy, tabel yang sebenarnya tidak ada, ya, tabel yang sebenarnya tidak ada, tetapi kita bisa pakai untuk sebagai contoh saja, sebagai perintah-perintah yang seperti ini. Ini kan tidak menunjukkan kolom, ya, tetapi ini adalah nilai, sebuah nilai yang akan kita operasikan, ya. Jadi kita tidak masukkan kolom karena memang tabel dual tidak punya kolom, ya, tidak ditentukan kolomnya, tetapi nilai kolomnya itu kita masukkan di sini. Oke. Kemudian selanjutnya fungsi length. Length itu untuk menghitung berapa panjang sebuah data, ya. Misalnya di sini, ya, select last name, kemudian length last name. Jadi kita ingin melihat panjang setiap jumlah huruf setiap orang itu berapa jumlah huruf nama terakhirnya, ya. Jadi last name, length dari last name itu berapa, plus, ya, di sini saya pakai alias untuk kolom yang ini sehingga muncul data ini. Jadi Abel itu 4 huruf, Davis itu 6 huruf, dan seterusnya. Oke, kemudian selanjutnya fungsi satu baris yang lain adalah in str, ya. Itu untuk mencari kemunculan pertama pada substring dalam string karakter dan menampilkan posisinya sebagai angka, ya. Langsung contoh misalnya gini, ya. Select last name, kita ingin melihat, ya, kolom last name, ya. Kemudian di kolom last name tadi datanya itu kita berikan perintah in string last name, ya. Ini ada last name, kita cari huruf A itu posisinya di mana, huruf A kecil. Perhatikan bahwa, ingat lagi, A kecil itu beda dengan A besar, beda, ya. Di sini yang dicek adalah posisi huruf kecil pertama itu ada di mana, di kolom last name, ya, dari tabel employee. Ketika dimunculkan atau dijalankan perintahnya, perhatikan pertama muncul Abel. Abel itu memang huruf pertamanya adalah huruf A, tetapi huruf besar. Makanya di sini, dan setelah itu tidak ada lagi huruf A. Maka di sini itu muncul nilai 0. Karena data A kecil tidak ditemukan pada Abel. Beda dengan misalnya si Fai misalnya, ya. Huruf A kecil itu muncul di huruf kedua. Makanya di sini muncul angka 2 pada hasil perintah in str. Okay. Dan di sini masih banyak. Silakan nanti jalankan perintah ini di Apex, ya. Itu lebih membuat Anda lebih gampang untuk mengerti. Kemudian selanjutnya LPAD, ya. Ada yang lain itu RPAD. LPAD itu adalah kita mengisi sisi kiri string karakter dan menghasilkan nilai rata kanan. Jadi ada 3 argumen. Yang pertama itu, ya, select LPAD misalnya, ada last name, ya, yaitu data yang akan kita mau olah, kemudian panjang karakternya berapa, dan karena ini L itu berarti left, ya, rata kiri, kita rata kanan, ya, rata kanan, tetapi sebelah kirinya itu diberikan karakter jika ada spasi yang kosong. Jadi kan misalnya begini, contohnya begini, misalnya Abel ini kan 4 huruf,
Nah, karena Habel itu 4 huruf, sedangkan di sini di bagian ini kita tentukan harus 10 karakter, ya. Berarti ada 6 karakter yang kosong, ya, di sebelah kirinya. Karena ini kan left nih, sebelah kirinya. Maka karakter yang kosong itu diisi dengan huruf yang atau karakter yang kita tempatkan di sini. Jadi kebetulan di sini kita berikan tanda pagar, berarti karakter yang kosong tadi itu semuanya pakai tanda pagar, Jika misalnya kita berikan di sini tanda bintang, maka nanti di sini ya, yang ini itu di sini itu akan diganti dengan tanda bintang semua, ya. Jadi LPAD itu berarti dia rata kanan. Seluruh data itu dia ratakan di kanan, ya. Dan yang sebelah kiri kosong itu akan diberi karakter yang kita kasih di sini. Begitu juga dengan RPAD. Kalau RPAD itu rata kiri. Nah, yang kanan supaya sampai 10 karakter itu diberikan karakter yang kita tempatkan di sini, ya. Kebetulan di sini pakai tanda pagar, maka di sini juga muncul tanda pagar, ya. Itu untuk RPAD dan LPAD, ya. Oke. Itu mungkin ya untuk sesi pertemuan ini. Nanti di section selanjutnya masih banyak ya, fungsi-fungsi baris yang lain. Dan setelah fungsi baris ya, nanti kita akan masuk kepada fungsi grup ya, masih banyak materi kita. Kemudian yang paling penting nanti adalah perintah join ya. Join, bagaimana kita mengambil data dari 2 tabel yang saling berelasi. Ingat, harus saling berelasi. Kita tidak bisa menjalankan perintah untuk mengambil data dari 2 tabel apabila kedua tabel itu tidak saling berelasi. Oke, saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Jika belum, maka saya persilakan kembali untuk memutar videonya berulang-ulang sehingga Anda betul-betul mengerti. Karena bagian ini jadi pertemuan kemarin, pertemuan hari ini, dan pertemuan kedepannya itu penting untuk menguasai perintah-perintah SQL, ya. Kalau sebelum itu ada desain basis datanya. Saya kira begitu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.